Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Atira dari kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 2 Singkawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci tentang organisasi SEATO. Apa itu SEATO? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang satu ini. SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Latar belakang pembentukan SEATO antara lain posisi Perancis semakin terdesak saat Ho Chi Minh, pemimpin Vietnam Utara, bergabung dengan Uni Soviet dan Tiongkok di Perang Indochina I. Jadi negara-negara blok barat seperti Amerika Serikat dan Perancis itu khawatir Ho Chi Minh ini pemimpin Vietnam Utara yang komunis ya. Ketika Vietnam Utara bisa mendominasi seluruh Vietnam, itu ditakutkan wabah komunisme ya akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Makanya SEATO dibentuk gitu. Soviet hingga menyebutkan kekhawatiran komunisme akan menyebar menguasai Indochina, menyebar ke Asia Tenggara hingga Amerika Serikat menggagas terbentuknya SEATO. Dengan kata lain, SEATO itu bisa dibilang sebagai NATO di wilayah Asia Tenggara. SEATO Organisasi Pertahanan Bersama Asia Tenggara dibentuk pada tanggal 8 September 1954 di kota Manila, Filipina. Penggagasnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles. SEATO secara formal kelembagaannya dibentuk pada rapat mitra perjanjian di kota Bangkok, Thailand, tanggal 23 sampai 25 Februari 1955. Markas SEATO berada di Thailand. Tujuan dibentuknya SEATO untuk menjadi NATO versi Asia Tenggara. Fakta pertahanan negara blok barat di Asia Tenggara. Terus untuk membendung perluasan komunisme di Asia Tenggara. Nih tadi dengan adanya Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh yang merupakan seorang komunis, maka negara-negara blok barat itu khawatir komunisme akan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Terus sebagai bagian dari doktrin Truman anti komunis yang menciptakan perjanjian bilateral dan pertahanan bersama. Lalu anggota SEATO siapa aja sih? Antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Kalau kita lihat di sini, negara Asia Tenggara yang tergabung dalam SEATO hanya dua, ya. Walaupun disebut Fakta Pertahanan Asia Tenggara, tapi cuma ada dua negara Asia Tenggara yang tergabung, yaitu Thailand dan Filipina. Sisanya negara non Asia Tenggara. Nah, alasan masuk SEATO bagi beberapa negara ya, antara lain Prancis ya, masuk SEATO karena ingin bantuan dalam perang Indochina I ketika melawan pasukannya Ho Chi Minh. Terus Filipina kenapa bergabung dengan SEATO? Karena khawatir pada pemberontakan komunis ya terhadap pemerintahnya. Terus Thailand kenapa bergabung dengan SEATO? Karena khawatir pada pemberontakan komunis juga di wilayah Yunan atau China Selatan yang berbatasan dengan Thailand bagian utara. Ini intinya untuk mendapatkan bantuan militer nih. Tuh. Oke, tugas dan fungsi SEATO antara lain membantu perlawanan terhadap ekspansi atau perluasan komunis di Asia Tenggara. Dan pada tahun 1964 sampai 1965, anggota SEATO antara lain Australia, Selandia Baru, Filipina, Thailand bertugas mengirim pasukan ketika Amerika Serikat terlibat ya dalam perang Vietnam. Jadi SEATO itu sebagian pasukannya itu membantu Amerika Serikat dalam menghadapi pasukan komunis di Vietnam Utara. Jadi ketika perang Vietnam terjadi peperangan antara Vietnam Utara yang didukung blok komunis, blok Uni Soviet, Ho Chi Minh sama Tiongkok, dan melawan blok Vietnam Selatan yang dipimpin oleh blok Barat yang bekerja sama gitu. SEATO kemudian bubar pada tanggal 30 Juni 1977 setelah kekalahan blok Barat dalam perang Vietnam. Jadi ketika blok Barat kalah melawan Vietnam Utara, pasukan Vietcong dipimpin komunis, itu membuat SEATO itu nggak ada gunanya. Dan posisi SEATO secara politik itu sudah dikalahkan oleh pasukan komunis di Vietnam. Hingga banyak anggota keluar dari SEATO. Yuk, kita lanjut. Pengaruh SEATO bagi Indonesia. Pengaruhnya mungkin secara tidak langsung ya. SEATO dalam hal ini Amerika Serikat ya, melalui badan intelijennya pernah melakukan operasi mencoba mengacaukan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Namun upayanya gagal SEATO. Contohnya ketika kasus CIA punya Amerika pernah mencoba membunuh Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai
pada tanggal 11 April 1955 dia ketika itu ingin terbang ke Bandung akan menghadiri KA. Namun pembunuhan tersebut gagal dan Choi Enlai masih selamat hingga bisa mengikuti kegiatan konferensi Asia Afrika. Gitu. Kemudian Suharto sempat mengajak Indonesia agar bergabung, namun ditolak karena pemerintah Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Kalau Indonesia bergabung dengan Suharto, maka Indonesia memihak dong pada blok barat gitu. Jadi dia nggak mau bergabung. Terus Indonesia sebagai tuan rumah dan salah satu penggagas KA memperjuangkan kemerdekaan negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang serta perdamaian dan tidak memihak pada blok kekuatan manapun. Tidak memihak blok manapun. Gitu. Jadi ketika Indonesia pengen dipengaruhi Suharto, sebenarnya pengaruhnya itu hampir coba dimasukkan, namun Indonesia menolak. Karena Suharto jelas-jelas blok barat dan Indonesia tidak mau memihak pada blok manapun. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang organisasi Suharto dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.